merupakan sebuah kebanggaan bagi kami dapat berada di tengah-tengah Bapak Ibu undangan sekalian dalam acara Syukuran 50 tahun Bluebird Group dan penghargaan Satya Lencana tahun 2022. Saya rasa bangga dan haru kepada Bluebird. Kenapa? Saya ada di bagian Bluebird Group ini. 50 tahun itu bukan waktu yang sebentar. 50 tahun itu butuh perjuangan, bahkan pengorbanan. Maka saya atas nama Serikat Pekerja mengucapkan terima kasih kepada perusahaan. Kenapa? Sampai ada teman kita, saudara kita masa kerja sampai 42 tahun. Karena ada sesuatu yang mungkin Bapak Ibu sekalian tidak sadari itu. Apa itu? Kekeluargaan. Ya, Bluebird adalah perusahaan kekeluargaan. Kenapa? Saya sendiri merasakan dan semua teman-teman Bapak Ibu yang ada di sini juga merasakan. Kami yakin Bluebird akan terus berkembang dengan semangat yang sama dalam menyediakan transportasi yang aman dan nyaman. Meskipun situasi pasar sedang mengalami perubahan drastis seperti COVID-19 dan ride hailing. Di sisi lain, Sumitomo memiliki sejarah lebih dari 400 tahun dan memiliki budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas di atas segalanya. Sebagai mitra strategis Bluebird dalam upaya menciptakan dunia mobilitas yang baru di Indonesia, Bluebird dan Sumitomo memiliki nilai-nilai yang sama seperti menjunjung tinggi integritas dan sejarah yang panjang. Bersama-sama, Bluebird dan Sumitomo akan dapat membentuk kemitraan yang lebih kuat sehingga mampu mengatasi tantangan-tantangan bisnis di masa mendatang. Terima kasih. Arigato Mr. Ken Kitahara. Dan tentu saja kami ingin mengucapkan terima kasih dan serta untuk mohon kepada Bapak untuk tetap di atas panggung. Karena kami akan sebentar lagi menyerahkan cindera mata sebagai bentuk apresiasi kepada Bluebird Group. 50 tahun kalau dianalogikan sebagai umur manusia, itu umur yang sudah matang, umur yang bisa dibilang bijaksana, umur yang lebih mapan. Tapi juga umur yang sudah mulai menua dan juga sudah harus lebih waspada terhadap perubahan zaman. Kalau kita analogikan kegiatan tersebut terhadap suatu perusahaan, perusahaan itu pada umur yang sudah mencapai 50 tahun juga harus bisa bertransformasi. Almarhumah Ibu Mutiara Siti Fatimah membangun Bluebird dari 2 kendaraan, dibantu oleh anak-anaknya, almarhumah Chandra Swarto dan juga Bapak Purnomo Prawiro yang hadir hari ini. Dan bisa menjadi sampai saat ini dengan puluhan ribu armada dengan berbagai bentuk layanan yang terdapat di Bluebird, baik Bluebird, Silverbird, Goldenbird, Bigbird, dan ada juga City Trans dan juga Bluebird Kirim. Itu tentunya merupakan hasil dari transformasi dan inovasi yang terus berjalan selama 50 tahun terakhir ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para penerima Satya Lencana 32 tahun, 24 tahun, 16 tahun, dan 8 tahun, serta yang tidak bisa hadir di sini dan bisa menyaksikan melalui streaming. Mari kita menjadi manusia yang selalu bersyukur. Mari kita terus menjadi optimis dan lebih bermakna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melindungi, memberkati, dan melindungi Bluebird beserta seluruh keluarganya. Amin ya Rabbal Alamin.
Jadi kita harus percaya dengan dasar kerja keras, dengan dasar niat yang kuat, kita bisa mencapai segala mimpi yang kita bisa capai. Banyak sekali yang kita bisa lakukan dan kita bisa berikan. Pada saat itu saya ingat almarhumah menyampaikan kepada saya bahwa mimpi beliau adalah ingin membuat suatu perusahaan transportasi yang terbesar di Indonesia. Dengan niat untuk memberikan kebahagiaan kepada seluruh keluarga besar yang bernaung di bawahnya dan juga kepada para pengguna layanan yang kita berikan. Nah, setelah itu diteruskan oleh Bapak Dr. Haji Purnomo Prawiro sebagai Direktur Utama, di mana beliau terus meneruskan nilai-nilai yang menjadi dasar sehingga Bluebird bisa berkembang dan selalu hidup sampai 50 tahun yang kita rayakan pada hari ini. Dengan berdasarkan kepada yang pertama adalah kejujuran. Apapun yang kita lakukan itu harus halal ya Pak. Karena kalau enggak nanti ada karmanya di belakang. Jadi dasarnya adalah kejujuran. Dan kami percaya sukses yang berkesinambungan itu tidak bisa dibangun dengan cara instan. Jadi selalu harus didasarkan kepada disiplin yang tinggi dan juga kerja keras. Dan yang penting juga adalah kekeluargaan. Ini adalah satu hal yang saya secara pribadi sangat merindukan kebersamaan kita selama ini. Ingat ya Ibu Bapak sekalian, biasanya kalau kita lagi buka puasa bersama itu kan kita rame-rame gitu ya, makan bareng ya. Nah insya Allah ke depannya dengan lebih membaiknya keadaan pandemi, kita bisa melakukan hal ini dengan lebih baik lagi ke depannya. Insya Allah kita doakan bersama. Kepercayaan itu nggak bisa dibangun setahun, itu puluhan tahun. Sehingga dengan kepercayaan dan fondasi itu, alhamdulillah kita masih survive. Otomatis dengan pasti tangan-tangan yang baik sekali, pemikiran yang baik, yang loyalitas dari karyawan kita, pengemudi kita, para pelanggan kita, support dari government, dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kita masih bertahan. Sekali lagi terima kasih bagi mereka yang telah mempertahankan Bluebird, membesarkan Bluebird selama ini. Saya tidak akan bisa lupakan hal itu, karena meskipun saya sejak berdiri Bluebird sudah berada sebagai direktur di Bluebird, tanpa tim yang kuat, tanpa seluruh keluarga Bluebird bersatu untuk berjuang untuk satu tujuan yang sama. Satu, tujuan kita apa sih? Tujuan adalah kita adalah happiness. Tadi sampaikan happiness, kebahagiaan. Apa sih bahagia? Uang, jabatan. Apa yang mau disebut bahagia? Enggak ada. Bahagia itu adalah hati kita. Kita bisa memiliki segala-galanya, tapi kita tidak bahagia. Kita bisa memiliki tidak apa-apa, tetapi kita bahagia. Itu happiness. Itu yang paling penting buat semuanya. Tapi sebelum happiness perlu ada teori Maslow yang mengatakan bahwa ada kebutuhan dasar, 5 kebutuhan. Jadi sandang, pangan. Kalau kita nggak bisa makan, nggak bisa kasih makan anak, ya nggak bisa happy kan. Jadi ada kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Jadi semua orang yang bekerja di Bluebird itu ada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar apa? Memberikan nafkah kepada keluarga intinya. Setelah itu memberikan nafkah kepada, ikut partisipasi memberikan nafkah kepada keluarga besar Bluebird. Kemudian juga kepada seluruh bangsa Indonesia. Karena kita dipercaya, tadi kita harus bilang bahwa dulu pokok orang diwanti-wanti harus naik Bluebird. Kita itu sebelum IPO beberapa tahun lalu itu nggak pernah ada bagian marketing. Kita baru sekitar 5 tahun ada bagian marketing. Kenapa? Karena kita berkembangnya dari mulut ke mulut. Sehingga operation excellence, kepercayaan itu sangat dibutuhkan. Tadi udah sampaikan bahwa untuk keluarga kecil kita, kemudian untuk keluarga besar Bluebird, untuk masyarakat, kita berpartisipasi ke masyarakat. Kalau kita memberikan pelayanan baik, masyarakat senang. Kalau masyarakat senang, turis senang, Indonesia akan senang.
Karena kita memang termasuk salah satu ikon untuk Indonesia untuk transportasi darat. Karena banyak sekali perjalanan yang luar biasa 50 tahun sudah sejak 1 Mei 1972. Bluebird telah berkiprah sebagai penyedia layanan transportasi terbaik di Indonesia dan mungkin di Asia. Bluebird telah dikenal sebagai perusahaan yang lekat dengan konsistensi akan inovasi dan layanan terbaik guna menghadirkan mobilitas dalam menghubungkan banyak peluang untuk membawa kesempatan baru bagi pertumbuhan bangsa Indonesia. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang terdampak akibat pandemi COVID-19, berlakunya PSBB, dan berikutnya PPKM di beberapa wilayah di Indonesia membuat masyarakat menjalankan aktivitasnya dari rumah. Hal ini menyebabkan menurunnya angka permintaan layanan transportasi darat seperti yang dialami oleh taksi. Alhamdulillah, puji syukur setelah 2 tahun berjuang bersama menghadapi pandemi di kuartal 1 tahun 2022 ini, BPS mengumumkan kenaikan jumlah wisatawan mancanegara mencapai lebih dari 200%. Kenaikan ini terjadi sejak pelonggaran PPKM dan turunnya jumlah kasus COVID-19. Hal ini tentu saja akan berdampak secara ekonomi dalam ekosistem pariwisata Indonesia. Kami sampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bluebird Group, Mbak Noni, Mas Andre, Bayu, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mampu bertahan dengan inovasi, digitalisasi, serta kolaborasi sehingga sampai dengan saat ini Bluebird dapat terus melayani masyarakat dalam penyediaan transportasi yang aman dan nyaman, serta terus membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-50 untuk Bluebird. Semoga Bluebird dapat terus berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak agar dapat terus melayani masyarakat dengan berbagai moda transportasi yang aman dan nyaman. Transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan merupakan urat nadi dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi harus ditunjang dengan pengembangan sistem transportasi yang baik, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. PT Bluebird Tbk, di mana dalam perjalanannya 50 tahun membangun negeri ini, bahkan bukan merupakan waktu yang singkat. PT Bluebird Tbk sebagai salah satu penyedia layanan transportasi darat adalah perusahaan taksi pertama yang menggunakan Argo. Dengan konsisten, semua armada memberikan layanan dengan berbagai produk seperti taksi, bus, rental, limosin, mengembangkan aplikasi online, serta terus menghadirkan inovasi terbaru seperti taksi listrik untuk perkembangan industri transportasi di tanah air. Saya mengucapkan selamat ulang tahun PT Bluebird yang Tbk yang ke-50. Semoga Bluebird dapat terus menjadi yang terdepan dalam menyediakan layanan transportasi darat di Indonesia yang andal, aman, nyaman, mudah, dan personalized. Sekaligus juga selamat kepada segenap insan Bluebird yang akan mendapatkan anugerah Satya Lencana atas dedikasi dan loyalitasnya kepada PT Bluebird Tbk. Ya, apa sih yang membuat Bapak dan Ibu bisa bertahan bekerja di Bluebird selama 32 tahun dan juga 24 tahun? Kalau menurut saya yang pertama adalah penghasilan lebih dari cukup. Itu yang pertama. Penghasilan lebih dari cukup. Karena di Bluebird itu sistemnya komisi. Kita yang menentukan, kita mau penghasilan berapa hari ini kita menentukan. Karena penghasilan sistem komisi di Bluebird itu sangat tepat. Jadi kita yang menentukan berapa hari ini penghasilan kita. Kemudian itu harian. Kalau bonus kita ada bonus bulanan. Jadi penghasilan kita hari demi hari itu kalau bulan lalu itu 1,6 maksimal, bulan ini 1,7. 1,7
Rp1.700.000 di bulan Juni ini. Kemudian ada lagi bonus tambahan di Bluebird, ada bonus masa kerja diberikan. Ini berpengaruh, masa kerja yang hari ini diberikan itu akan berpengaruh semakin lama teman-teman kita, saya dan teman-teman di Bluebird, bonus masa kerjanya jauh lebih banyak. Itu yang pertama kan, penghasilan cukup. Kemudian di Bluebird tuh kesejahteraannya. Salah satunya adalah acara hari ini. Penghargaan masa kerja 8, 16, 24, 32, bahkan sampai tadi ada yang 40 tahun. Kemudian pada saat pensiun diberikan. Terus kemudian tadi ada beasiswa. Kemudian ada lagi namanya kesehatan di kita. Kemudian di Bluebird itu ada jenjang karir untuk pengemudi. Bisa jadi ketua grup, bisa jadi pembina, bisa jadi trainer, bisa jadi serikat pekerja. Bahkan pengemudi itu punya peluang untuk bergabung langsung dari manajemen. Salah satu contohnya dari sini Pak Joko, dulunya dari pengemudi, tapi sekarang jadi GM Pulca B2. Masuk ke Bluebird, memang dari awal saya sudah merasakan rasa kekeluargaan yang sangat kental. Kekeluargaan, kemudian juga penghargaan seperti yang Pak Safrizal sampaikan tadi, seperti acara ini, bagaimana perusahaan itu begitu menghargai karyawan maupun pengemudinya. Dari saya mulai masuk, saya itu bukan orang yang punya bekal pendidikan yang tinggi gitu ya, tapi 32 tahun dari awal saya masuk sebagai staf sampai saya sekarang dipercaya sebagai kepala administrasi keuangan, itu saya sangat merasakan penghargaan dari manajemen di Bluebird itu sangat bagus. Kebetulan saya memang bertemu jodoh di Bluebird. Wah, betul sekali kan? Berikan tepuk tangan dong. Tapi suami saya sudah terlebih dahulu mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Jadi sekarang tinggal saya di Bluebird bertahan ya karena memang saya nyaman di sini, walaupun nggak boleh zona nyaman ya tadi Pak Sigit sampaikan ya. Tapi saya masih tetap semangat ada di Bluebird. Pengalaman saya itu ya, kemudian saya yakin dan percaya Bluebird pasti ke depan akan terus maju. Saya